Halo, perkenalkan nama saya Jessica Makawimbang, mahasiswa keperawatan dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado dengan nomor induk mahasiswa 19142010037. Kali ini saya akan memaparkan mengenai penyakit menular COVID-19. Simak videonya sampai akhir ya. Penyakit menular menjadi salah satu penyebab utama kematian di dunia. Penyebabnya munculnya penyakit baru dan munculnya kembali penyakit menular yang lama, membuat Indonesia menanggung beban berlebih dalam penanggulangan penyakit. Penyakit menular merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti virus, bakteri, parasit, atau jamur dan dapat berpindah ke orang lain yang sehat. Beberapa penyakit menular yang umum di Indonesia dapat dicegah melalui pemberian vaksinasi serta pola hidup bersih dan sehat. Penyakit menular yang umum di Indonesia yaitu ISPA, diare, TBC, cacingan, DBD, penyakit kulit, malaria, difteri, dan cacar air. Latar belakang virus corona atau COVID-19 kasusnya dimulai dengan pneumonia atau radang paru-paru misterius pada Desember 2019. Sebelum COVID-19 mewabah, dunia sempat heboh dengan SARS dan MERS yang juga berkaitan dengan virus corona. Dengan latar belakang tersebut, virus corona bukan kali ini saja membuat warga dunia panik. Memiliki gejala yang sama-sama mirip flu, virus corona berkembang cepat hingga mengakibatkan infeksi lebih parah dan gagal organ. Virus corona atau SARS coronavirus 2 adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Infeksi virus corona disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir sebuah negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. COVID-19 ini dapat mengenai siapa saja tanpa memandang usia, jenis kelamin, dan lain-lain. Tanda gejala COVID-19 pada anak sulit dibedakan dari penyakit saluran nafas akibat penyebab lainnya. Gejalanya dapat berupa batuk pilek dengan atau tanpa demam yang umumnya bersifat ringan dan akan sembuh sendiri. Penyakit saluran pernafasan ini menjadi berbahaya jika menyerang paru-paru, yaitu akan menjadi radang paru-paru yang disebut dengan pneumonia. Gejala pneumonia adalah demam, batuk, kesulitan bernafas yang ditandai dengan nafas cepat dan sesak nafas. Langkah-langkah pencegahan agar kita tidak tertular virus yang tidak terlihat ini adalah: yang pertama, stay at home atau tetap tinggal di rumah saja jika tidak ada keperluan yang mendesak. Jika terpaksa keluar rumah, pakailah alat pelindung diri, tetap perhatikan untuk jaga jarak dengan orang lain, menghindari kerumunan, dan segera mandi, cuci rambut, serta mengganti baju setelah kita kembali ke rumah. Yang kedua, pakai masker ya teman-teman. Memakai masker saat di luar rumah berfungsi mencegah penularan melalui batuk dan bersin. Perhatikan cara pakai masker yang betul ya. Caranya adalah cuci tangan dahulu sebelum dan sesudah memakai masker. Lalu, pakai masker dan pastikan masker menutup mulut, hidung, dan dagu. Hindari menyentuh masker saat memakainya. Cucilah tangan jika tidak sengaja tanganmu menyentuh masker. Saat melepas masker, cukup hanya dengan menyentuh talinya saja. Lalu, buang jika itu masker sekali pakai atau letakkan masker di tempat tertutup untuk dicuci jika menggunakan masker kain. Ingat, ganti masker jika sudah 4 jam dipakai ya. Nah, ini nih yang gak kalah penting. Biasakanlah cuci tangan dengan sabun dan air bersih mengalir sesering mungkin sebelum dan setelah melakukan kegiatan atau memegang sesuatu. Misalnya, sebelum dan setelah makan, setelah buang air, sebelum dan setelah bermain, setelah menyentuh binatang, dan lain-lain. Penggunaan hand sanitizer hanyalah alternatif jika tidak tersedia air mengalir dan sabun, misalnya saat kamu jauh dari sarana cuci tangan. Selanjutnya, hindari kebiasaan menyentuh mata, hidung, dan mulut sebelum mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Masih ingat kan cara mencuci tangan dengan baik dan benar? Ayo simak kembali video sebelumnya tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Selain itu, jangan lupa untuk membersihkan benda-benda yang sering disentuh dengan cairan desinfektan. Misalkan, mainanmu, gagang pintu, atau perabot yang ada di rumah lainnya. Lakukan etika bersin dan batuk saat kamu merasa ingin bersin atau batuk. Apalagi jika terdapat orang lain di sekitarmu. Caranya, tutup mulut kamu menggunakan siku tangan atau tisu pada saat ingin bersin atau batuk. Jangan lupa buang tisu,